Nama saya Lisa Melinda, NIM 063. Evolusi bidang pemasaran di Amerika Serikat melibatkan 4 era. Yang pertama, ada era produksi. Yang kedua, ada era penjualan. Dan yang ketiga, ada era konsep pemasaran dibagi menjadi 3 bagian. Pelanggan, jasa, dan laba. Dan yang keempat, ada era hubungan pelanggan. Lalu, organisasi nirlaba dan strategi pemasaran menjadi 7 bagian. Yang pertama, mencari pemimpin yang produktif. Yang kedua, membuat pemasaran yang terfokus. Yang ketiga, harus tahu misi dan gambaran ke depan. Yang keempat, mempraktekkan strategi yang sudah dibuat. Yang kelima, berhati-hati dengan target pasar yang dituju. Lalu yang keenam, ada pelatihan dan pengembangan relawan untuk jangka waktu yang lama. Dan yang ketujuh, ada tahu bagaimana cara mengelola keuangan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses marketing. Yang pertama adalah menentukan peluang. Jadi kita harus bisa menemukan celah bagaimana kita bisa mendapat keuntungan. Nah, selanjutnya adalah melakukan penelitian. Melakukan penelitian itu yang dimaksud melakukan penelitian. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi agar barang produksi yang telah kita produksi itu berguna dan bisa dimanfaatkan. Lalu selanjutnya adalah identitas target pasar. Lalu yang keempat adalah desain produk. Jadi desain produk ini sangat penting dalam proses marketing. Karena dalam desain produk ini kita harus bisa membuat semenarik mungkin produk yang telah kita hasilkan. Lalu pengujian produk. Pengujian produk itu merupakan seperti menguji produk secara akurat. Jadi kita memiliki bukti yang bisa menarik pelanggan. Lalu selanjutnya adalah nama merek, desain, dan harga. Nama merek, desain, dan harga ini juga termasuk dalam desain produk tersebut. Jadi nama merek kita juga harus bisa memilih nama merek atau desain atau harga yang bisa seimbang lah. Jadi biar konsumen itu tertarik sama kita. Selanjutnya adalah pengembangan sistem distribusi. Dan yang 8 adalah mendesain program promosi. Jadi di samping kita mendesain harga atau barang, kita juga harus bisa mendesain proses promosi, program promosi. Karena promosi itu juga bisa menarik konsumen untuk mau membeli bahan yang kita produksi. Lalu yang terakhir adalah membangun hubungan dengan konsumen, pelanggan. Nah, membangun hubungan dengan pelanggan ini sangat penting karena di samping kita menentukan desain tersebut, kita harus bisa menarik hati pelanggan agar percaya pada produk yang kita buat. Nama saya Rosi Kristina Danianti, NIM 2014-310071. Saya akan menjelaskan tentang desain produk. Desain produk dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengujian konsep, yang kedua uji pemasaran, dan yang ketiga paket desain atau yang biasa disebut dengan nama merek. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nama-nama merek yang berada di luar Indonesia yang terkenal. Yang pertama adalah Taco Bell. Taco Bell adalah sebuah stand hotdog yang didirikan oleh Dylan Bell. Yang kedua adalah Dash Inn. Dash Inn adalah nama hotel yang biasa disebut dengan Dash Inn Hotel yang didirikan oleh Cecil Day. Yang ketiga adalah Boskop. Boskop didirikan oleh Amar Bos yang ia merupakan pengusaha dan insinyur. Yang keempat adalah Tay-In. Tay-In adalah sebuah nama merek permainan yang didirikan oleh Taiwaner. Yang kelima, yang terakhir adalah Bristol Myers. Bristol Myers adalah nama perusahaan farmasi yang didirikan oleh William Bristol dan John Myers. Kemudian saya akan menjelaskan strategi harga. Strategi harga dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama adalah biaya tambahan, yang kedua nilai dasar, yang ketiga kompetitif, yang keempat memberi peringkat, yang kelima menyaring, yang keenam potongan harga, yang ketujuh adalah nilai kepemimpinan yang hilang, yang kedelapan adalah keadaan psikologi. Sekian. Perkenalkan, nama saya Nyimas Aisyah Permatasari, NIM 2014-3174. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang perlu diingat dengan harga. Yang pertama ada jangka waktu pembayaran, yaitu periode pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli. Yang kedua ada perhitungan harga, dilakukan dengan cara memberikan diskon atau potongan harga. Yang pertama secara teratur dan secara musiman. Secara teratur contohnya
memberikan diskon pada barang dan diskon tersebut akan seterusnya berdiskon 20%. Selanjutnya yang diskon musiman. Diskon tersebut hanya memperoleh diskon pada periode yang ditentukan. Yang ketiga ada penggabungan produk, yaitu strategi untuk menggabungkan produk menjadi satu paket penjualan. Yang keempat ada potongan harga, akan diberikan kepada pembeli yang membeli dalam jumlah banyak. Yang kelima ada kesesuaian harga, kita harus menyesuaikan harga dengan kualitas barang. Yang keenam ada persyaratan kredit, yaitu persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pembeli jika ia membayar dengan kartu kredit. Yang ketujuh ada perbedaan harga, dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama sasaran pelanggan dan yang kedua area geografi. Yang kedelapan ada banyaknya potongan harga dan harga grosir yang diberikan. Yang kesembilan kas dan PMT awal potongan harga. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang saluran distribusi. Yang pertama ada penjualan langsung, yaitu situasi di mana produsen melakukan transaksi langsung dengan pembeli. Yang kedua ada penjualan ecer, melakukan proses transaksi melalui perantara untuk melanjutkan transaksi jual beli. Yang ketiga ada cakupan pasar. Yang pertama ada intensif, selektif, dan eksklusif. Intensif yaitu tingkat distribusi produk yang diberikan pada seluruh pasar. Yang kedua ada selektif, yaitu diberikan kepada seluruh pasar, dan yang ketiga eksklusif, yaitu sebagian pasar. Nama saya Adania Davina, NIM 2014-310076. Di sini saya akan menjelaskan tentang maskot iklan. Yang pertama, Memixcat berdiri sejak 35 tahun yang lalu, Tony the Tiger 54 tahun yang lalu, Tokan Sam 45 tahun yang lalu, Jeffrey the Giraffe 35 tahun yang lalu, Coca-Cola Polaris 13 tahun yang lalu, MGM Lion 78 tahun yang lalu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses penelitian pemasaran. Proses penelitian pemasaran terdiri dari empat langkah. Yang pertama, mendefinisikan pertanyaan, yaitu peneliti pemasaran diberi kebebasan untuk membantu menemukan situasi saat ini, masalah atau peluang yang ada, alternatif yang ada, info yang dibutuhkan, dan cara mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedua ada mengumpulkan data, mendapatkan informasi yang digunakan penting dalam proses penelitian pemasaran. Dalam mengumpulkan data terdapat tiga metode. Yang pertama, data sekunder, data primer, dan kelompok fokus. Yang ketiga, menganalisis data penelitian. Data dikumpulkan dalam proses penelitian harus diubah menjadi informasi yang bermanfaat. Yang keempat, ada menulis solusi dan mengimplementasikannya. Yaitu, setelah mengumpulkan data, peneliti pasar menentukan strategi alternatif dan memberikan rekomendasi sehubung dengan strategi mana yang terbaik dan alasannya. Sekian, terima kasih. Nama saya Rita Anggraini, NIM 2014-3168. Saya akan menjelaskan tentang mengurangi kesalahan metode pemasaran. Yang pertama, menempatkan orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, memberi semua orang metode pengumpulan data. Yang ketiga, mengidentifikasi data yang benar. 4, mensentralisasi data. Yang kelima, menggunakan data. Kemudian, saya menjelaskan tentang sumber informasi pemasaran. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang harus secara langsung diperoleh dari sumber aslinya melalui narasumber yang tepat. Data primer terbagi menjadi 7, yaitu survei, wawancara kelompok, observasi, survei online, kuesioner, dan komentar pelanggan. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan datanya. Data sekunder terbagi menjadi 5, yaitu publikasi pemerintah, publikasi komersial, majalah, koran. Yang kelima, pencarian internal atau eksternal. Pencarian internal ada 2, yaitu database khusus dan database umum. Kemudian adalah eksternal. Nama saya Naktaviani, NIM 072. Lingkungan pemasaran ada 5, ekonomi, teknologi, global, sosial, dan persaingan. Ekonomi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teknologi, faktor yang mempengaruhi internet dan pertumbuhan basis data konsumen. Global, faktor global yang mempengaruhi pertumbuhan internet dan konsumen dapat menjangkau barang atau jasa secara dengan mudah. Sosial, pemasar harus menjaga hubungan dekat dengan pelanggan, persaingan daya saing secara sportif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mengapa kita harus memasarkan kepada wanita?
1. Wanita mengontrol 80% dari semua pengeluaran. 2. Wanita membeli 80% dari semua produk dan jasa yang diproduksi. 3. 80% dari semua cek tertulis yang ditandatangani oleh wanita. 4. 82% dari semua pembelian mobil dipengaruhi oleh wanita. 5. Pada tahun 2005, 4,7 juta wanita adalah wira swasta. Jenis pemasaran ada 2, pasar konsumen dan pasar bisnis ke bisnis. Pasar konsumen, seorang individu yang menginginkan barang atau jasa untuk penggunaan pribadi. Ada 2, pada jeruk, 1 dan 1 untuk 1. Pada jeruk, proses pencarian yang kecil tapi menguntungkan dan dapat merancang produk. 1 untuk 1, mengembangkan bauran yang unik untuk barang atau jasa untuk setiap pelanggan. Pasar bisnis ke bisnis, semua individu atau organisasi yang menginginkan barang atau jasa untuk penggunaan dalam memproduksi barang untuk penjualan ke orang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya Abioga NIM 055 akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian pasar menjadi unit terkecilnya. Segmentasi pasar terbagi atas 1. Segmentasi geografis, yaitu membagi pasar menurut area geografisnya. Yang kedua, segmentasi demografis, membagi pasar menurut usia, pemasukan, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, segmentasi psikografis, pembagian pasar dengan menggunakan nilai-nilai sikap. Yang keempat, segmentasi manfaat, yaitu membagi pasar dengan menentukan manfaat produk yang akan dibicarakan. Yang kelima, segmentasi pasar volume, yaitu membagi pasar menurut volume penggunaan pelanggan. Selanjutnya yaitu pengaruh pengambilan konsumen ada 5, yakni pembelajaran, kelompok referensi, kultur, subkultur, dan ketidakcocokan kognitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Mirsabtul Grani, NIM 2014-310057. Saya akan menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan konsumen. Di sini ada 5, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian atau tidak ada pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Dari kelima tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembelian konsumen. Yang pertama ada pengaruh bauran masyarakat. Di sini ada produk, harga, tempat, dan promosi. Kemudian yang kedua ada pengaruh sosiokultural. Ada kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, kultur, dan subkultur. Yang ketiga ada pengaruh psikologi. Ada persepsi, sikap, pembelajaran, dan motivasi. Yang keempat ada pengaruh situasional. Ada tipe pembelian, keadaan sosial, keadaan fisik, dan pengalaman yang sebelumnya. Kemudian ada rencana bisnis yang besar. Apa yang harus kita lakukan dengan baik dan apa yang harus kita hindari. Yang kedua ada apa yang akan kita jual. Yang ketiga ada kepada siapa kita akan menjual produknya. Yang keempat bagaimana kita mencapai target penjualan kita. Dan yang kelima ada bagaimana agar konsumen tertarik terhadap produk yang kita pasarkan. Terima kasih. Saya Ananda Norma Octavia, NIM 2014-310067. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan konsumen dalam berbisnis. Dari tahun 2000 sampai 2005, dalam tahun ke tahun, pendapatan konsumen selalu meningkat. Selanjutnya, pasar bisnis ke bisnis. Meliputi 6 faktor. 1. Jumlah pelanggan relatif sedikit. 2. Ukuran pelanggan relatif besar. 3. Konsentrasi secara geografis. 4. Pembeli bisnis pada umumnya lebih rasional. 5. Penjualan B2B bersifat langsung. 6. Ada lebih banyak penekanan pada penjualan pribadi di pasar B2B daripada pasar konsumen. Selanjutnya strategi pemasaran usaha kecil. Pemasaran usaha kecil lebih dominan memakai strategi website atau online dibandingkan dengan direct marketing karena lebih memudahkan penjualannya dan lebih menghemat biaya.